Hadirin dan hadirat, kita mulai kajian kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya sayyidil asfiya wa alihi wa sahbihi a'immatil huda. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yang berkah ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab kita Irsyadul Mahid ila Ilmil Faraid. Insya Allah lanjutkan pada pembahasan yang ke-6, pembahasan sadis wal jaddi ma'al ikhwah. Baik para hadirin dan dengan hormat kita mempersilahkan kepada Lina Beruta. Fadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, terlebih dahulu diminta keikhlasan hati kita semua untuk membacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya kepada Al-Maghfurullah An-Regruta selaku sahibu hadal kitab, muallif kitab ini. Semoga saja amal jariahnya selalu mengalir kepada beliau dan berkahnya selalu berlimpah kepada kita semua yang mempelajarinya. Ala hadin niyah ila ruhi al-faqid. Naqra'u surat al-Fatihah wa nahdi lahu wa warafaha baligatan lahu inna da'iman abada. Al-Fatihah. Iya, kalau mulai. Terima kasih kepada Taufik MSI, pembawa acara yang memfasilitasi Zoom meeting ini atau majelis virtual ini untuk membedah atau melanjutkan kajian kita, membedah kitabnya An-Regruta yang berjudul Irsyadul Mahid ila Ilmil Faraid, yang secara khusus berbicara tentang aturan kewarisan di dalam Islam. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang terakhir kemarin kita bahas itu adalah asabah, ya, asabah, ahli waris yang mendapatkan bagian asabah. Kita murajaah dulu sedikit sebelum lanjut. Ahli waris itu ada 3. Pertama ada zawil furud,
waris yang mengambil bagian fardu. Yang kedua ada zawil asabah, ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Dan yang ketiga zawil arham, ahli waris yang sebenarnya tidak tercatat sebagai ahli waris, bukan zawil furud dan bukan zawil asabah. Hanya saja ketika golongan yang pertama dan yang kedua ini tidak ada, maka berpeluang mereka mendapatkan kewarisan. Inilah zawil arham, yang masih ada hubungan keluarga, hubungan darah yang amat dekat, hanya saja tidak terdaftar selaku ahli waris. Nah, namun berpeluang untuk mendapatkan kewarisan. Itulah zawil arham. Yang kita bahas pertemuan yang lalu itu adalah zawil asabah, yang oleh Andre Guru tadi di sini dan pada umumnya ulama membagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada namanya asabah bin nafsi, yang asabah karena dirinya sendiri, tidak disebabkan oleh ahli waris yang lain. Yang kedua ada asabah bil ghairi, yang disebabkan oleh ahli waris yang sederajat dengannya tapi lain jenis, ya, lain jenis, ya. Itu ahli waris perempuan yang sebenarnya tidak mendapatkan asabah, tapi karena bersama dengan ahli waris yang sederajat dengannya lalu lain jenis, ya, seperti anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki, saudaranya laki-laki, maka disebabkan anak perempuan itu mendapatkan sisa. Itulah asabah bil ghairi. Kemudian ada asabah ma'al ghairi. Ya, ini disebabkan oleh ahli waris yang sesama jenis. Ya, perempuan-perempuan, ini tidak terjadi pada laki-laki. Ya, contoh kemarin itu adalah seorang saudari perempuan, apakah sekandung ataukah saudari sebapak, ketika bersama dengan bintun atau anak perempuan, maka bagian yang tadinya 1/2 itu turun menjadi sisa. Nah, itu namanya asabah ma'al ghairi. Kita telah menguraikan ini, namun hal-hal yang samar itu saya pikir masih banyak, dan mungkin itu yang lebih banyak. Nah, masih lebih banyak yang belum kita tahu daripada yang sudah kita ketahui. Hanya sedikit yang kita tahu. Dan memang baru sedikit yang kita ulas, dan masih tersisa sekian banyak yang belum kita sempat ulas, oleh karena lagi-lagi singkatnya waktu dan dangkalnya ilmu kita. Tapi kita sangat syukur oleh karena gambaran umum itu kita sudah bisa mendapatkannya, sehingga ketika berbicara tentang kewarisan, pikiran kita sudah mulai masuk. Ya, sudah ada gambaran manual yang bisa kita jadikan acuan atau panduan di dalam memahami hukum-hukum kewarisan yang digariskan di dalam syariat Islam. Sekarang kita lihat lanjutan bahasan berikutnya, al-mabhasus sadis. Ya, boleh dilihat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bil fidarain, al-mabhasus sadisu, pembahasan yang ke-6, fi ahwalil jaddi ma'al ikhwati. Fi ahwali al-jaddi ma'al ikhwati, tentang keadaan-keadaan jaddun atau kakek ketika bersama dengan al-ikhwah, saudara-saudara. Ya. Ini ada anekdot. Nah, anekdot ini nanti bisa kita pahami apa sesungguhnya orientasi pembahasan dari al-jadd wal ikhwah ini. Ini al-jadd wal ikhwah, kakek dan saudara-saudara itu ketika bertemu dalam satu kasus maka terjadi perang. Ya. Nah, perang ini bukan perang dalam arti adu fisik. Nah, ini adu pemikiran antara kakek dan saudara-saudara. Kakek mengatakan, wahai kalian saudara-saudara. Saudaranya orang yang meninggal maksudnya, bukan saudaranya kakek. Wahai kalian saudara-saudara, engkau tidak lagi mendapatkan bahagian ketika saudaramu ini meninggal. Kenapa? Karena saya ini adalah kakek kalian. Aku adalah penggantinya bapakmu. Nah,
ketika bapakmu meninggal, maka akulah yang berstatus menjadi bapakmu. Perlu engkau tahu kalau bapakmu itu memahjubkan kalian. Ya, memahjubkan kalian. Kalian tidak dapat kewarisan kalau bapakmu ada. Sementara saya sekarang ini adalah pengganti bapakmu. Maka kehadiranku di sini adalah berposisi sebagai bapak, sementara bapak itu ya, menjatuhkan kalian semua. Nah, itu. Jadi kakek merasa lebih berhak untuk mendapatkan kewarisan daripada saudara-saudara. Dan saudara-saudara itu semestinya atau sejatinya itu dijatuhkan oleh kakek. Sebagaimana bapak yang menjatuhkan semua saudara-saudara. Dengan keberadaan bapak, maka semua saudara-saudara itu jatuh. Nah, namun dari saudara-saudara ini juga bertahan dengan mengatakan tidak, wahai kakek. Betul, bapakku ini andai kata beliau masih hidup, maka menjatuhkan kami semua. Tapi yang persoalan sekarang ini, yang mau dibagi adalah bukan hartanya bapakku, tapi hartanya saudara-saudaraku. Sementara saudara-saudaraku ketika mereka meninggal, maka aku yang menjadi penggantinya. Semestinya kakek ini harus mundur, bukan kami. Maka terjadilah perang antara saudara dengan kakek. Ya, kakek masih merasa berhak atas harta itu, sementara saudara juga masih juga berhak atas harta itu dengan dalilnya masing-masing. Kakek berupaya untuk menggeser saudara, sementara saudara juga tetap bertahan dengan posisinya, sehingga terjadilah kasus antara al-jad wal ikhwah. Ya, kita lihat bagaimana nanti. Ya, siapa yang sesungguhnya siapa yang mesti bergeser? Ya, siapa yang mesti bergeser dan siapa yang menggeser? Apakah betul kakek ini berhasil menggeser saudara-saudara, ataukah justru yang terjadi adalah sebaliknya? Ya. Seperti apa penjelasan Regruta? Di sini kita lihat sangat simpel ya. Padahal di Matnu Rahibiyah itu termasuk bab yang paling panjang itu adalah al-jad wal ikhwah. Ya, itu saingan dengan babus sulus. Oleh karena betapa kompleksnya ini persoalan, dan mungkin di antara semua pembahasan dalam ilmu kewarisan, ya pada umumnya santri yang belajar faraid, ya al-jad wal ikhwah inilah yang paling mereka anggap persoalan yang sangat kompleks, agak-agak susah untuk dipahami. Tapi rupa-rupanya Andre Gruta di sini, beliau itu sangat simpel pembahasannya. Ya, kita lihat bagaimana mengcover pembahasan begitu luas hanya dengan penjelasan yang demikian singkat. Ya, kita lihat. Idza jatama'a al-jaddu ma'a wahidin fa aktsar. Jika kakek berkumpul bersama dengan seorang faksara atau lebih, ya seorang atau lebih minal ikhwati wal akhwat, dari saudara-saudara dan saudari-saudari, ya. Fa in kana ma'ahum sahibu fardin, jika mereka disertai oleh ahli waris yang mengambil bagian fardu. Sahibu fardin, ahli waris yang mengambil bagian fardu. Jadi ceritanya ini dalam satu kasus itu ada kakek, ada saudara atau saudari, satu atau lebih. Nah, kemudian ada juga ahli waris lain. Ya, ahli waris yang lain itu yang mengambil bagian fardu. Nah, terus bagaimana? Falil jadi maka bagi kakek ba'dal furudi, setelah bagian fardu, salah satu ahwalin, ada 3 keadaannya. Artinya ada 3 kemungkinan yang didapatkan oleh kakek. Sebelum kita melihat 3 kemungkinan ini, kami jelaskan dulu bahwa sebenarnya ulama dalam hal ini mengambil jalan tengah. Maksudnya jalan tengah
bukan kaki yang bergeser dan bukan juga saudara yang bergeser. Ya. Kakek tidak sampai bergeser dan saudara-saudara juga tidak sampai digeser, melainkan kakek tetap berpeluang untuk dapat dan saudara-saudara juga tetap dapat. Hanya saja tidak boleh saudara ini mengambil bagian lebih dari bagiannya kakek. Itu. Ya, minimal sama. Sebaiknya kakek lebih banyak. Nah, itu ya. Jadi ini prinsip yang harus kita pegang, bahwa ketika nanti membagi kewarisan, ya saudara boleh dapat, ya saudara boleh dapat, dan kakek tidak sampai menjatuhkan sama sekali saudara seperti bapak menjatuhkan saudara, ya karena kakek bukan bapak, ya kakek ini bukan bapak, tetap statusnya sebagai kakek, kekuatannya tidak seperti kekuatannya bapak dalam hal menjatuhkan saudara-saudara. Nah, jadi jalan tengahnya itu kakek, saudara-saudara, ya semuanya dapat. Nah, hanya saja ini saudara-saudara tidak boleh mengambil bagian lebih banyak daripada bagiannya kakek. Minimal sama. Nah, kapan nanti ada pembagian yang justru memberi bagian kepada kakek lebih sedikit, maka itu salah. Harus diulang itu. Nah, makanya banyak alternatif. Nah, di sini banyak alternatif. Ya, mesti salah satunya yang kita jadikan panduan, dan kita pastikan bahwa yang dijadikan panduan itu memberi bagian kepada kakek yang sebanyak-banyaknya, atau minimal sama dengan bagiannya saudara, tidak lebih sedikit. Nah, itu. Ya, kita lihat yang pertama al-muqasamah. Ya, al-muqasamah. Muqasamah artinya disamakan bagiannya, berkongsi antara kakek dan saudara-saudara, lalu disatukan bagiannya. Cuma nanti setelah disatukan bagiannya tetap pada gilirannya dibagi kepada masing-masing ahli waris. Disitulah berlaku kaidah lidzakari mislu hadzil unsyayain, 2:1. Kakek ini karena laki-laki selalu dapat 2. Ya, sama halnya nanti dengan saudara laki-laki dapat 2 juga, saudara perempuan itu yang dapat 1. Itu ya. Jadi ini Andre Gruta di sini menyebutkan al-muqasamah sekaligus contohnya. Jadi ini wahia, itu contoh ini yang di belakang. Al-muqasamah, kemungkinan yang pertama adalah al-muqasamah. Wahia, ini contohnya. Selangi, al-muqasamah wa hiya khairul lahu. Muqasamah itu lebih baik bagi kakek. Fi, dalam hal, ini contohnya. Dalam hal jaddatin wa jaddin wa akhin. Ketika terjadi kasus yang ahli warisnya itu jaddatun nenek, wa jaddin, jaddatin nenek, wa jaddin kakek, wa akhin dan saudara laki-laki. Jadi sedikit penjelasan. Jaddatin dimaksud di sini nenek. Itu nenek itu apakah nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak bapak. Semuanya itu mendapatkan kewarisan dan selalu 1/6. Jadi ketika berbicara dengan nenek, itu ada 2 kemungkinannya, itu dari pancar bapak atau dari pancar ibu. Ya, statusnya sama. Beda kalau dikatakan kakek. Kakek itu selalu yang dimaksud kakek dari pancar bapak. Kakek dari pancar ibu itu bukan ahli waris itu. Ya, itu tidak. Makanya ada istilah jaddun sahih, jaddun ghairu sahih. Jaddun sahih artinya kakek yang benar atau berhak mendapatkan kewarisan. Sementara jaddun ghairu sahih, ya betul dia kakek tapi tidak berhak mendapatkan kewarisan. Ini yang dari pancar ibu. Ya. Jadi sayangnya ini bagusnya ditulis-tulis ya. Ya boleh. Ya, boleh ditulis ya. Jadi coba kalau jaddong itu atau kakek, kalau jaddatun itu dalam hal ini beliau
nenek mendapatkan 1/6. Nenek itu mendapatkan 1/6. Kemudian kakek, ya kakek dan saudara-saudara dan saudara laki-laki ini, inilah yang muqasamah. Jadi jaddatin itu atau nenek itu zawil furud. Ya, zawil furud itu ahli waris yang mendapatkan bagian fardu, langsung dikasih bagiannya 1/6, selesai dia. Nah, jaddin dan akhin, ya, kakek dan saudara ini yang muqasamah. Ya, ini yang muqasamah, diberi bahagian yang sama. Ya, jadi berkongsi untuk mendapatkan sisa. Berapa sisanya? Kalau jaddun tadi sudah mendapatkan 1/6, maka apa? Jaddatun tadi sudah mendapatkan 1/6, maka sisanya itu adalah 5/6. Nah, 5/6 inilah yang dibagi 2. Ya, setengah dari 5/6 itu untuk jaddun dan setengah untuk akhun. Setengah untuk kakek dan setengah untuk saudara. Ya, itu. Jadi dengan demikian, saya ulangi, jaddatun itu mendapatkan 1/6, kemudian jaddun dan akhun, ya kedua-duanya ini mendapatkan 5/6. Nah, 5/6 itu dibagi 2. Setengah untuk jaddun, setengah untuk akhun. Itu namanya muqasamah itu. Ya. Kalau misalnya dikali, coba-coba dimasukkan angka. Katakanlah 60 juta. Seorang meninggal, harta pusakanya itu 60 juta rupiah. Ahli warisnya seorang nenek, seorang kakek, seorang saudara. Ya. Maka nenek ini bagiannya 1/6, berarti dia mendapatkan 10 juta. 10 juta. Jaddun dan akhul mendapatkan sisa. Ya, muqasamah atau al-baqi, mendapatkan sisa. Berarti dari 60 juta itu 10 juta sudah diambil oleh nenek, sisanya itu 50 juta. 50 juta inilah yang dibagi 2, setengah untuk kakek, setengah untuk saudara. Jadi masing-masing mendapatkan 25 juta. Nah, dengan demikian bagian kakek 25 juta, bagian saudara 25 juta, sama. Nah, dan bagiannya nenek itu 10 juta. Nah, dengan demikian, ya terlihat bahwa kakek tidak sampai dirugikan karena bagiannya masih sama dengan saudara. Nanti dianggap dirugikan kalau bagian kakek lebih sedikit. Nah itu. Nah itu ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Itu tadi contoh praktik al-muqasamah. Yang kedua, sulsul baqi. Ya, nanti ditanyakan kalau misalnya masih belum jelas ya. Yang kedua itu sulsul baqi. Sulsul baqi atau sepertiga sisa. Sepertiga sisa ya. Wa huwa khairul lahu. Nah, sepertiga sisa wa huwa khairul lahu itu lebih baik bagi kakek. Nah, lebih baik bagi kakek fi jaddatin wa jaddin wa khamsati ikhwatin, dalam hal nah ini contoh kasus ini. Jaddatin jadi kasusnya begini, seseorang meninggalkan pertama seorang nenek, yang kedua seorang kakek, yang ketiga 5 saudara. Ya, ikhwah di sini 5 saudara laki-laki. Ya, kalau perempuan itu akhwat. Ya, 5 saudara laki-laki. Ya, berarti ahli warisnya berapa ini? 7 ya, 7 ahli warisnya. 1 nenek, 1 kakek, 5 saudara. Nah, 5 saudara laki-laki. Ya, kata Andre Geruta di sini, dalam kasus seperti ini maka jaddun lebih baik baginya langsung dikasih sulsul baqi, sepertiga sisa. Ya, cara menghitungnya jaddatun itu langsung dikasih 1/6, masih tetap 1/6 ya. Nenek 1/6. Jaddun atau kakek ditambah dengan 5 saudara, ya
ditambah dengan 5 saudara, semuanya ini mendapatkan sisa. Jadi kalau tadi dikatakan ja'datun itu berapa? 1/6, maka sisa harta itu 5/6. 5/6. 1/3 dari 5/6 ini itulah bagiannya ja'dong. 4/5 inilah dibagi oleh 5 saudara. 4/5 ini dibagi oleh 5 saudara, dibagi rata. Jadi 4/5 itu masing-masing dibagi kepada 5 saudara, dan saya ulangi ya. Ja'don, jadi kita ulang dari awal dulu. Ya, kita ulang dari awal dulu. Nah, ini karena tidak ditulis sehingga khawatir nanti ya kocar-kacir caranya kita memahami. Jadi kita lihat dari awal. Sulsul baki artinya 1/3 sisa. Wa huwa khairul lahu, itu bagian yang lebih baik bagi kakek, fi, dalam hal ya. Dalam hal kasus yang terjadi ja'datin wa ja'din, ya, seorang nenek dan seorang kakek tambah 5 saudara. Berarti ahli warisnya semua 7. Oke. Ja'datun itu langsung dikasih 1/6. Nah, itulah sahibu fardin. Ya, langsung dikasih 1/6. Kemudian ja'dun dan 5 saudara-saudara ini ya langsung dikasih sisa. Ya. Jadi sisanya itu adalah 5/6. Ya, sisanya itu adalah 5/6. Dari 5/6 ini langsung diambil 1/3. 1/3 untuk kakek. 2/3 dibagi oleh 5 saudara-saudara ini. Ya. Dibagi oleh 5 saudara-saudara ini. Ya. Kira-kira kalau dimasukkan angka mungkin seperti ini ya. Ya. Kalau dimasukkan angka misalnya katakanlah berapa ini? Ya, kalau tadi 60 juta boleh ya. Jadi seseorang meninggal, ya harta peninggalannya itu 60 juta, boleh. Ja'datun itu ya langsung dikasih 1/6, berarti dia dapat 10 juta. Ja'dong bersama dengan 5 saudara ini mendapatkan 50 juta. 50 juta ya. Lalu dari 50 juta itu karena mereka bagiannya kolektif, ya mau dipecah-pecah. Berapa yang didapat Ja'dong? Ja'dong mendapatkan 1/3 dari 50 juta itu. Berapa kira-kira itu ya? 1/3 dari 50 juta itu dimiliki oleh Ja'dong. 2/3 dari 50 juta itu dimiliki oleh 5 saudara-saudara ini. Ya. Nah, itu pekerjaannya kalkulator untuk menghitungnya ya, bukan pekerjaan kita. Ya. Jadi yang penting kita tahu caranya, bahwa ya sulsul baki yang dimaksudkan di sini 1/3 dari sisa. Setelah bagiannya zawil furud dikasih, ya dalam hal ini, dalam kasus ini yang menjadi zawil furud adalah ja'datun nenek. Dia hanya mendapat 1/6. 1/6 dari 60 juta ya 10 juta lah. Ya. Ya. Jadi dikasih 60 juta. Yang 50 juta itu, ya 1/3 dari 50 juta itu langsung dibagi oleh, langsung dikasih oleh kakek. Nah, itulah yang disebut dengan sulsul baki. 1/3 sisa. Sisanya 50 juta. Ya, 1/3-nya itu dikasih kepada kakek.
Nah, dikasih kepada kakek. Nah, 2/3 dari 50 juta itu, itulah yang dibagi rata kepada 5 saudara-saudara ini dengan bagian yang sama. Nah, itu. Nah, ini yang dimaksud sulsul baki. Nah, kita yakin bahwa pasti bagiannya kakek dalam ini lebih banyak dari saudara-saudara. Kakek sendiri mendapatkan 1/3. Nah, sementara 5 saudara-saudara ini hanya mendapatkan 2/3 dari 50 itu. Nah, jadi otomatis bagiannya kakek lebih banyak. Nah, kita lihat berikutnya lagi. Coba kursornya digeser bahwa ya. Ya. Yang ketiga itu as-sudus. Nanti kalau ada di antara peserta majelis pengajian ini yang tidak dipaham, boleh ditanyakan ya, karena saya pikir pasti banyak yang tidak dipahami ini ya. Namun kalau biasa mengikuti kajian faraid atau ilmu kewarisan, insya Allah ini kita hanya mereview pelajaran kita di Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan juga para mahasiswa di semester ya mungkin semester 2 atau semester 4 jurusan syariah itu insya Allah pasti ketemu dengan mata kuliah kewarisan Islam ya. Yang biasa mengikuti tinggal mereview ingatannya ya. Memang kalau pemula itu agak-agak repot, tapi tidak masalah, insya Allah nanti ada sedikit waktu kita sisihkan untuk mengemukakan pertanyaan, hal-hal yang dianggap masih perlu mendapatkan penjelasan ya. Kita akan jelaskan insya Allah sebatas yang kita mampu ya. Terus yang ketiga as-sudusu ya, 1/6. Jadi ini bagian yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga. Tadi Andre Guru di atas menyebutkan ada 3 kemungkinan. Salah satu ahwalin ya. Ya, kemungkinan pertama tadi itu muqasamah, kemungkinan yang kedua itu 1/3 baki, sulsul baki. Kemungkinan yang ketiga ini adalah as-sulusu yang 1/6. Nah, 1/6 wa huwa khairul lahu, bagian ini lebih baik bagi kakek fi dalam hal zaujatin wa bintaini wa jadin wa akhin. Ya, ini contoh kasus ini. Zaujatin seorang istri, wa bintaini 2 orang anak perempuan, wa jadin seorang kakek, wa akhin dan seorang saudara. Ya. Bagaimana menghitungnya? Jadi yang zawil furud ini 2, zauja dan bintaini. Zaujatin ini istri itu langsung diberi 1/8 karena ada anak. Kalau tidak ada anak dia mendapatkan 1/4. Nah, karena ada anak 2 kali lipat susut bagiannya menjadi 1/8. Binta ini ya mendapatkan 2/3. Anak perempuan kalau sendiri mendapatkan 1/2, kalau dia 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3. Jadi binta ini mendapatkan 2/3. Nah, jadi zaujatin wa bintaini ya, harta sudah habis 1/8 diambil oleh istri, kemudian 2/3 diambil oleh 2 anak perempuan. Nah, selebihnya wa jadin wa akhin. Nah, jadin ini langsung dikasih 1/6. Ya. Jadi kakek di sini kalau sudah begini keadaannya langsung dikasih 1/6. Itu lebih baik baginya. Ya. Wa akhin, ini yang mendapatkan sisa. Akhin itu saudara laki-laki mendapatkan sisa. Kita lihat apakah 1/6-nya jadun di sini tidak lebih sedikit daripada bagian sisa yang dimiliki oleh saudara. Ya, itu bisa dibuktikan kalau dimasukkan angka. Ya, dimasukkan angka ya. Ya, kita coba-coba. Andai kata akumulasi harta itu 24 juta atau 240 juta ya. Nah, ini itu atirka atau harta pusaka yang paling mudah dibagi itu kalau 24 juta. Jadi ini contoh. Andai kata betul 24 juta
24 juta akumulasi harta yang mau dibagi dalam kasus yang terdiri dari seorang istri, ahli waris yang terdiri dari seorang istri, 2 anak perempuan, 1 kakek dan 1 saudara ya. Nah, jadi kalau zaujatun itu 1/8, bintani atau bintaini 2/3, jadun 1/6, akhun sisa, berarti asal masalahnya ya, asal masalahnya 24 ya. Ya, asal masalahnya 24. Jadi kalau asal masalahnya 24, maka zaujatun itu mendapatkan 3/24. Nah, kemudian bintaini mendapatkan 16/24. Kemudian jadun mendapatkan 4/24. Nah, kemudian saudara mendapatkan 1/24. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa jadun masih lebih tinggi, 3/24. Nah, sementara ahu itu hanya 1/24. Kalau dikali 24 juta, ya jelas. Istri mendapatkan 3 juta. 2 anak perempuan mendapatkan 16 juta. Jadi masing-masing 8 juta dia. Jadun mendapatkan 4 juta dan aku mendapatkan 1 juta. Nah itu ya. Jadi kelihatan bahwa bagian kakek masih jauh lebih tinggi daripada bagiannya saudara. Dengan demikian ya dinyatakan bahwa pembagian ini benar. Jadi uji kebenarannya itu terlihat dari hasilnya. Selagi kakek masih lebih banyak bagiannya, ya benar itu, insya Allah. Ya, minimal bagiannya sama. Ya, minimal bagiannya sama. Nah, itu bagiannya sama biasanya ketika terjadi hanya sedikit ahli waris ya, yang hadir, maka di muqasamah bagiannya sama. Tapi kalau banyak ahli waris itu terlihat kakek selalu mendapatkan bagian yang jauh lebih tinggi daripada bagiannya saudara. Ini saya minum. Jadi selesai poin yang pertama. Selesai poin yang pertama. Jadi maksudnya ini Andre Gruta di sini membagi untuk menyelesaikan kasus kewarisan itu ada 2 kategori besar. Kategori pertama al-jadd wal ikhwatu ma'a sahibi fardin. Kakek dan saudara-saudara yang ditemani oleh ahli waris yang lain. Ya, kemungkinannya ada 3. Pertama yang di atas itu disebutkan muqasamah. Yang kedua sulsul baki. Dan yang ketiga as-sudus 1/6. Ya, 1/6, 1/3 sisa dan muqasamah. Selesai. Terus kita lihat bagian berikutnya. Wa idza lam yakun ma'ahum sahibu fardin falil jadi halani. Wa idza lam yakun ma'ahum sahibu fardin falil jadi halani. Jika tidak ditemani oleh sahibu fardin, maka bagi jadun itu ada 2 kemungkinannya. Sedikit ini. Ya, yang pertama adalah al-muqasamah. Kembali muqasamah. Wahia khairul lahu fi jaddin wa salasati akhawatin. Fi jaddin wa salasi akhawatin. Jadi di atas kalau disebutkan ikhwah berarti saudara-saudara yang laki-laki yang dimaksud. Kalau akhawat saudara-saudari, saudari-saudari ya. Akhawat saudari-saudari. Ikhwah saudara-saudara itu. Wa hiya khairun lahu fi jaddin wa salasi akhawatin. Bagian muqasamah lebih baik bagi kakek dalam hal dalam kasus atau dalam contoh kasus seseorang meninggalkan ahli waris yang terdiri dari jadun. Ya, jadun itu kakek. Wasalasi jadin wasalasi akhawatin dan 3 saudari-saudari.
Nah, berarti 4 ahli waris ini. Nah, kalau dikatakan muqasamah langsung disamakan dulu bagiannya. Ya, disamakan bagiannya. Ini tidak ada ahli waris yang lain, tidak ada. Ya, hanya kakek dan saudari saja. Jadi karena langsung semua harta diambil oleh oknum ini yang terdiri dari kakek dan 3 saudari, nah, maka langsung dimuqasamah. Nah, disamakan bagiannya. Nah, disamakan bagiannya, maksudnya disamakan bagiannya itu semua harta, akumulasi harta itu diserahkan kepada mereka. Ya, mereka. Lalu untuk dipecah kepada masing-masing oknum, maka berlakulah aturan lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagiannya laki-laki seperti 2 kali lipat bagiannya perempuan. Nah, ini kaidah umum ya. Ya, arwani malimpak makun remat jujung. Arwani malimpak makun remat jujung. 2 bagiannya laki-laki, 1 bagiannya perempuan. Karena kakek ini laki-laki, maka 2 bagiannya, 2 kepalanya. Ya, 3 saudari yang perempuan ini masing-masing hanya 1. Berarti kakek 2 kepalanya tambah 3 perempuan ini masing-masing 1. Berarti jumlah kepala semua 5. Oh, itu. Jumlah kepala semua 5. Kakek 2 dihitung 2 kepalanya karena dia laki-laki. Saudari perempuan ini karena dia perempuan masing-masing hanya 1 kepalanya. Nah, mereka 3 berarti 3 kepala. Tambah kakek 2 kepalanya berarti 5. Nah, 5 kepala. Nah, dari 5 kepala ini setelah kewarisan mau dipecah, maka bagi kakek mendapatkan 2/5. Nah, 2/5 dan masing-masing saudari ini mendapatkan 1/5. Nah, masing-masing saudari ini mendapatkan 1/5. Nah, jadi kelihatan bahwa kakek pasti lebih banyak bagiannya 2/5 sendiri. Nah, sementara yang lain ini ya hanya mendapatkan 3/5. Ya, 3/5 dibagi 3, jadi masing-masing mendapatkan 1/5. Nah, kalau dimasukkan angka, katakanlah 50 juta ya. 50 juta. Akumulasi harta dari si mayit ini, orang yang meninggal ini 50 juta. Nah, 50 juta. Maka dari 50 juta itu 2/5 bagi kakek, berarti kakek berhak mendapatkan 2 juta. Kemudian masing-masing saudari ini hanya mendapatkan 1/5, berarti masing-masing saudari ini hanya mendapatkan 1 juta. Nah, itu jadi perbandingannya 2/1. Nah, jadi ini metode al-muqasamah. Nah, itu tepat untuk memutuskan bagiannya kakek. Lalu yang terakhir ini sulsul mal, sepertiga harta. Nah, sulsul mal sepertiga harta ya. Sulsul mal atau sulsul mal sepertiga harta, sepertiga dari akumulasi harta. Ya, itu sama dengan sulsul baki. Nah, cuma kalau dikatakan sulsul baki berarti ada sahibu fardeng, ada ahli waris yang mengambil bagian fardu. Ya, kalau tidak ada ahli waris yang mengambil bagian fardu, bukan sulsul baki namanya, tapi sulsul mal. Ya, sepertiga harta. Wadhalika yang demikian, ya, jadi di sini ada kalimat yang jatuh yang Anteguru tidak lagi beliau menulisnya ya. Jadi itu dalam ilmu balaga dihindari yang namanya tanafurul kalimah, kerancuan di dalam menyusun kalimat. Nah, ini Anteguru bahasanya tinggi. Beliau pakar dalam ilmu bahasa Arab. Ya. Nah, ini menulis coba sangat simpel beliau di dalam berkata-kata, tapi sangat padat di dalam memberi makna. Itulah seorang yang balik, artinya mantap ilmu balaganya.
Ya. Wadhalika fi jadin. Dalam hal ini kasus yang terjadi misalnya ahli warisnya terdiri dari jadden, seorang kakek, wa akhin, seorang saudara laki-laki, wa ukhtaini, dan dua saudara perempuan. Berapa jumlah kepala di sini? Jaddun laki-laki dua kepalanya. Seorang saudara laki-laki juga dua kepalanya, berarti 4. Ukhtaini, ya, dua saudari perempuan masing-masing 1 kepala, karena 2 orang berarti 2. Berarti 6 kepala semua. 6 jumlah kepala. Ya, 6 jumlah kepala. Jadung langsung dikasih sepertiga. Nah, langsung dikasih sepertiga. Berarti jadung langsung mendapatkan 2/6. Oh, kan 2 sepertiga. Kalau 6 itu, nah, sepertiga dari 6 berarti 2. Oh, nah, kemudian Akhun juga mendapatkan 2. Ukhta ini mendapatkan 1-1. Ya, mendapatkan 1-1. Jadi kalau dimasukkan nilai, dimasukkan angka, katakanlah 60 juta. 60 juta harta pusakanya. Maka gampang sekali membaginya. Jadong langsung dikasih 20 juta, saudara laki-laki dikasih juga 20 juta, dua saudari perempuan masing-masing mendapatkan 1 juta. Selesai. 1 juta, 1 juta, tambah 2 juta, 2 juta. Selesai 6 juta. Ya. Dengan demikian kelihatan bagiannya kakek tidak sampai dirugikan karena masih sama dengan bagiannya saudara. Ya, 2 juta, 2 juta. Ya. Saya pikir inilah pengantar materi untuk Al-Jadwal Ikhwah yang tadi di awal itu disampaikan bahwa materi ini sebenarnya sangat luas. Ya, pembahasannya itu sangat-sangat rinci di dalam Matnur Rahibiyah, dan Ante Gurutta mencoba meramu bahasa yang begitu luas itu dengan kalimat yang demikian singkatnya. Namun seolah-olah semua pembahasan itu tercover di dalam penjelasan singkat ini. Hanya saja kita selaku pembaca, ya tidaklah mungkin ilmu yang luas itu mampu kita cover semuanya, melainkan hanya secuil dari sekian banyak yang bisa kita sampaikan. Dan mungkin sedikit itulah juga semoga bisa kita pahami dan semoga bisa kita kembangkan sehingga kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah kita nantinya atau diperhadapkan kepada kita nantinya sedikit bisa kita memberi penjelasan ya, sesuai dengan bekal ilmu yang kita pahami. Mungkin seperti biasanya sedikit waktu yang tersisa ini diluangkan untuk berdiskusi sebelum kita tutup dengan doa. Kami kembali serahkan kepada Mudirul Jalsah Al-Iftiradiyah, ya, moderator forum diskusi virtual Adinda Dr. Andi Taufik MSI. Kepadanya kami kembalikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kami mengaturkan banyak terima kasih atas pemaparan dari Gurutta tentang bahasan malam ini fi ahwadil jaddi ma'al ikhwah. Besar kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Gurutta tadi, bahwa di benak kita masing-masing mungkin ada pertanyaan yang berbeda-beda dalam menanggapi bahasan pada malam hari ini. Nah, oleh karenanya kami mempersilahkan kepada para hadirin dan hadirat pada majelis malam hari ini untuk menyampaikan pertanyaan
baik secara langsung kepada guru kita maupun boleh kami bantu bacakan di media chat. Fadhal. Sebelumnya, sambil kita semua menunggu adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami ingin memulai menyampaikan pertanyaan kepada Alina Gurukta terkait pembahasan malam ini. Bahwasanya al-ahwalu jaddi mal ikhwah dibagi dua bahasan utama, yakni adanya sahibul fard dan tidak adanya sahibul fard. Tentu di 5 kasus ini adalah kasus khusus yang tidak selamanya atau kemungkinannya tidak selalu terjadi. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saja terjadi, tidak seperti 5 kasus khusus ini dan melibatkan al-jad, al-akh atau al-ikhwah dan sahibul fard. Kami mencoba mengerucutkannya. Contoh misalnya di kasus pertama ada jaddatun, ada jaddun, ada akhun. Timbul pertanyaan, di luar kasus khusus ini, ketika terjadi jaddatun, jaddun, dan ada 2 atau ikhwain, atau 2 saudara laki-laki, akhwain. Contoh kasus saja, Guru tak. Iya, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, pertanyaan dari Mudirul Jalsa tadi, jaddatun jaddun akhan, ya, atau kakek, selangi nenek, kemudian kakek dan saudara, 2 saudara laki-laki, ya. Ini masih tetap kasusnya al-jad wal ikhwah. Al-jad wal ikhwah ma'a sahibi fardin, ya, tetap ma'a sahibi fardin, ditemani atau disertai oleh ahli waris yang lain. Sahibu fardin artinya ahli waris yang mengambil bagian fardu. Bagian fardu itu maksudnya, ya, itu dulu salah satu dari apakah 1/2 ataukah 1/3 ataukah 1/4 ataukah 1/6 ataukah 1/8 ataukah 2/3. Nah, jadi ini 6 ini. Nah, jadi bagian fardu ini 6. Nah, karena ini semua digariskan di dalam Al-Quran, digariskan di dalam hadis, ya, sehingga dikatakan bagian fardu wajib bagi yang berhak untuk mendapatkannya, karena itu ketetapan dari sahibus syar'i, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, sahibu fardu yang dimaksud pemilik salah satu dari 6 bagian fardu ini. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 atau 2/3. Nah, di sini dicantumkan dalam kasus tadi jaddatun itu nenek. Nenek itu tuh awas. Nenek itu mendapatkan 1/6. Ya. Kalau tidak dimahjubkan, maka nenek itu mendapatkan 1/6. Ya. Nah, lalu ada jaddun. Nah, jaddun, ya, dan 2 saudara ini, ya, ini sudah kasus al-jad wal ikhwah. Nah, sudah kasus al-jad wal ikhwah. Berapa yang didapat jaddun? Sebenarnya ada rumus begini. Jadi ini bagus pertanyaannya, Adinda Dr. Taufik. Ada rumus sebenarnya ini yang dari tadi saya mau sampaikan. Hanya saja rumus ini tidak selalu benar. Tidak selalu benar, tapi sangat membantu. Maksudnya itu kebenarannya nanti kita cek pada hasil akhirnya. Kalau betul jadong itu bagiannya
sudah lebih banyak daripada bagiannya saudara-saudari atau minimal sama, maka benar itu. Tapi kalau ternyata tidak, maka harus diuji coba kembali, cari alternatif lain. Ya, alternatifnya salah satu dari yang disebutkan Andre Guru tadi sini. Apakah muqasamah, ataukah sepertiga baki, ataukah seperenam, ataukah sepertiga harta. Salah satunya ya. Rumusnya begini, ya, bisa ditulis-tulis dan boleh nanti diuji coba ya. Ketika ketika kakek dan saudara-saudara itu, tidak ditemani oleh ahli waris yang lain, tidak ditemani oleh ahli waris yang mengambil bagian fardu, maka dilihat jumlah kepala berapa. Kalau jumlah kepala 5 ke bawah, maka bagi kakek itu muqasamah lebih bagus. Muqasamah lebih bagus. Kalau jumlah kepala 5 ke bawah. Kalau jumlah kepala 7 ke atas, maka sepertiga lebih bagus untuk kakek. Kasih kakek sepertiga, pasti untung. Kalau jumlah kepala 6 persis, kalau jumlah kepala itu 6 persis, maka bagi kakek ya boleh kedua-duanya. Ya, boleh sepertiga dan boleh juga muqasamah. Boleh sepertiga, boleh juga muqasamah. Ya, hasilnya sama. Ya, kalau jumlah kepala 6 persis. Atau saya ulangi dengan bahasa seperti ini. Kalau jumlah kepala 6 ke bawah, maka muqasamah lebih baik bagi kakek. Kalau jumlah kepala 6 ke atas, maka sepertiga lebih baik bagi kakek. Kalau jumlah kepala 6 persis, maka boleh kedua-duanya. Hasilnya tetap sama, sepertiga atau muqasamah. Insya Allah sama sih. Ini bagian pertama. Untuk bagian kedua, lihat. Ketika kakek dan saudara-saudara ditemani oleh ahli waris yang mengambil bagian fardu, maka rumusnya begini. Dilihat dulu bagian fardu yang diambil, apakah lebih dari setengah atau kurang dari setengah. Ya, kalau lebih dari setengah, maka bagi kakek langsung saja dikasih sepertiga. Kalau lebih dari setengah. Kalau kurang dari setengah, maka masih bermain di 2 kemungkinan. Ya, atau 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, lihat jumlah kepala. Kalau jumlah kepalanya 5 ke bawah, maka muqasamah lebih bagus. Kalau jumlah kepalanya lebih dari 6, 7 ke atas, maka sulsul baki, sepertiga sisa lebih bagus. Sulsul baki, bukan sulsul mal, sulsul baki. Sepertiga sisa lebih baik bagi kakek. Kalau jumlah kepalanya 6 persis, maka boleh muqasamah, boleh sulsul baki, insya Allah hasilnya sama. Ini rumus yang bisa diperpegangi, tapi mesti diuji. Ya, lihat nanti hasil akhirnya. Karena terkadang kami menyelesaikan kasus dengan panduan itu kadang dijumpai keliru. Jadi kalau keliru, dicarikan alternatif lain lagi. Ya, sampai cara yang kita tetapkan itu adalah cara yang memberi bagian kepada kakek lebih banyak, minimal sama daripada bagiannya saudara atau saudari. Ya. Ini tadi contoh kasus yang disampaikan. Bagaimana kalau terjadi ja'datun seperenam, ja'dun da'ahan ya. Kalau dari rumus yang disampaikan tadi itu ya jelas ja'datun dapat seperenam. Kalau seperenam itu berarti masih tersisa harta lebih dari seperdua. Kalau lebih dari seperdua, dia jumlah kepala. Ya, jumlah kepalanya kapan kurang dari 5, maka muqasamah lebih baik.
Kurang dari 6 muqasamah lebih baik. Lebih dari 6 sepertiga lebih baik. 6 persis kedua-duanya boleh. Nah, lihat jumlah kepala berapa di sini. Ja'dun 2, akhani 4 karena 2 saudara toh. 2 saudara itu setiap 1 2 berarti 4. 2 tambah 4 6. 6 jumlah kepala. Ayo coba lihat. Kalau 6 jumlah kepala kita gunakan muqasamah. Kalau menggunakan muqasamah ya disamakan bagiannya, berarti ya Ja'dum mendapatkan 2/6, masing-masing saudara mendapatkan 1/6. 2/6 ya. Masing-masing saudara mendapatkan 2/6. Dengan demikian sama bagiannya. Sama bagiannya. Ya. Jadi andai kata dimasukkan di situ angka, katakanlah misalnya 12 juta. 2/6 dari 12 juta, ya 2/6 dari 12 juta itu berapa? Berapa? 4 juta ya? Nah, 4 juta. Ja'dum mendapatkan 4 juta, saudara laki-laki itu ya masing-masing mendapatkan 4 juta. Nah, berarti akumulasi harta dari 3 ini 4 juta sama dengan 12 juta. Ya. Jadi bagiannya sama. Nah. Kalau langsung dikasih kakek langsung dikasih sulsul baki. Ya. Jadi 12 juta. Langsung dikasih kakek itu 1/4. Seorang sepertiga sisa. Sepertiga dari 12 itu tetap 4 juta. Berarti sama. Jadi dikasih sulsul baki, dikasih muqasamah, bagiannya tetap sama. Kakek tetap dapat 4 juta. Nah, dengan demikian kasus yang dicontohkan ini ya sudah klop dengan rumus yang disampaikan tadi. Nah, sudah klop. Jadi kesimpulannya Ja'dun dapat 1/6, Ja'dun dan akhani mereka itu muqasamah ya berkongsi untuk mendapatkan bagian 5/6. Ya, 5/6. Dari 5/6 itu diambil oleh Ja'dun 2/6, kemudian masing-masing saudara juga mendapatkan 2/6. Insya Allah bagiannya mereka semua itu sama. Terima kasih Linda. Dokter. Ya, Berta, terima kasih banyak atas penyampaian dan paparan tak pertanyaan tadi. Kami mohon izin membacakan salah satu pertanyaan di chat dari Ustadz Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya Ustadz, apakah tetap masuk kasus al-jad wal ikhwah jika ada ahli waris ashabul furud ibnun atau ibnani? Syukran ya Ustaz. Apakah masih termasuk dalam kasus al-jad wal ikhwah jika ada ibnun? Jadi maksudnya mungkin ada ibnun atau ibnani, ada ja'dun, ada akhon. Nah, itu tidak. Karena ibnu itu menjatuhkan akhon. Nah, jadi itu ibnu kan anak laki-laki. Anak laki-lakinya orang yang meninggal. Ya, sementara ini saudara ini kalau ada ibnu mereka jatuh. Jadi bagaimana bisa berkasus dengan ja'dun? Ya. Karena padahal mereka dijatuhkan ya. Jadi itu ibnun itu ya itu ahli waris yang paling ditakuti itu ya. Kalau dalam satu kasus kewarisan ibnu sudah ada di situ, maka tinggal sedikit lagi yang berhak untuk menerima kewarisan. Nah, jadi sering-sering saya sampaikan bahwa kalau ada orang kaya, selagi masih ada anaknya laki-laki, yang lain minggir saja. Ya,
sangat tipis kemungkinannya untuk mendapatkan harta. Semua saudara-saudaranya itu ya pasti jatuh. Ya, saudara-saudaranya, ya, om-omnya jatuh semua. Ya. Apalagi kalau hanya ya yang tidak dijatuhkan itu hanya bapaknya kalau masih hidup, ibunya kalau masih hidup, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ya, saudara perempuannya. Jadi itu yang tidak dijatuhkan. Ya. Kalau yang lalai itu, ya, omnya ini benong, saudara-saudarinya ini orang yang meninggal semua jatuh. Nah, fokus kajian kita di sini al-jad wal ikhwah itu saudara dan kakek. Saudara yang dimaksud saudaranya orang yang meninggal, kakek yang dimaksud kakeknya orang meninggal. Tapi kalau orang meninggal ini ada anaknya, itulah tadi Ibnu, maka selesai al-jad wal ikhwah, ya. Jadi al-jad wal ikhwah itu tidak terjadi ketika ada Ibnu, ya. Terima kasih. Ya, syukran, Ustaz. Mungkin cukup dengan 2 pertanyaan itu pada pembahasan malam hari ini. Kami mohon izin kepada Guru Ta, kiranya di luar pengajian ini ada pertanyaan tentang kasus-kasus kewarisan tertentu. Boleh, ya, kami akomodasi untuk menyampaikan kepada Guru Ta yang mungkin saja di kesempatan kajian berikutnya bisa dibahas dan dijawab ke kasus-kasusnya. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Guru Ta atas kesediaannya. Karena selanjutnya para hadirin dan hadirat untuk mengharap keberkahan dari kajian kita pada malam hari ini, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Guru Ta untuk memberkahi dengan doa. Ya. Fadal. Ya. Terima kasih Dinda. Dr. Andi Nur Taufik, mungkin sebelum kita baca doa, kami sampaikan kepada seluruh peserta majelis virtual ini, boleh juga sengaja mencari kasus, karena kasus kewarisan itu pasti banyak, ya. Setiap ada orang meninggal, pasti ada kasus kewarisan yang terjadi. Nah, selama ini kita tidak sampai memperhatikan atau tutup mata saja, padahal itu ada hukum syariat di situ yang semestinya berlaku, tapi tidak diindahkan. Jadi mungkin ya ini untuk melatih ilmu kewarisan yang kita miliki, bisa kita nanti cari-cari kasus atau kasus yang paling dekat dari diri kita. Kalau orang tua kita meninggal, ya siapa yang ditinggalkan ketika itu, siapa-siapa dari keluarga dekatnya, bagaimana kewarisannya, ya harta pusaka yang ditinggalkan ada berapa, kemudian ahli waris yang turut serta yang berhak mendapatkan kewarisan itu siapa-siapa, mereka mendapatkan bagian berapa. Nah, itu contoh dekat. Ya, kita nanti akan latihan untuk menghitung atau menyelesaikan bagian kasus kewarisan, insya Allah. Ya, boleh. Jadi pertanyaan Adinda tadi itu sangat bagus saya kira. Ya, semoga ke depan kajian kita ini bisa hidup, insya Allah. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ajma'in wa ba'd. Allahumma nawwir qulubana jami'an bi nuri kitabik wa bi nuri sunnati rasulik wa bi nuril ilmi wa bi nuril hikmah wa bi nuril hidayah. Kama nawwarta as-samawati wal ardi bi nuri syamsik. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'al jami'ata darid da'wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wal murabbin al mutqinin. Allahumma ja'alha manaran ariqan lil ulumi islamiyah wal ma'arif as-saqafiyah wa masdaran asilan
بالشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة بفضل رحمتك يا أهل الرحمة يا أهل المغفرة يا أكرم الأكرمين. تقبل منا دعاءنا وكفر عنا سيئاتنا وقضي جميع حاجاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا دعاءنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت آمين. بالله التوفيق والدعوة والإرشاد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Guru Ta. Semoga kesehatan dan berkahan ilmu selalu menyertai Guru Ta, sehingga dapat mewariskan ilmu-ilmunya kepada kita sekalian dalam kajian-kajian berikutnya. Kami mohon izin mengakhiri kajian kita malam hari ini. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.